Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang, setiap kita pasti memiliki alasan tertentu ketika kita mau melakukan sesuatu atau menjatuhkan pilihan. Kita punya motivasi tersendiri. Dan motivasi ini akan berpengaruh besar dalam perilaku dan tindakan-tindakan kita untuk mencapai apa yang telah kita pilih. Motivasi ini seperti sebuah spirit yang akan menolong kita untuk tetap bersemangat, memiliki daya juang yang tinggi, dan dengan rasa optimis bisa mencapai apa yang sudah kita tetapkan, apa yang sudah kita kerjakan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa motivasi atau alasan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena itu motivasi seseorang tidak bisa kita tahu. Saya tidak tahu apa motivasi Bapak Ibu memilih sesuatu atau seseorang. Tetapi perilaku kehidupannya, tindakan-tindakannya selanjutnya itu mencerminkan apa motivasi atau alasan yang ada di dalam dirinya. Ambil contoh Bapak Ibu, sekarang kan musim nyalek, ya, caleg. Seorang caleg, kalau dia punya motivasi memperkaya diri, itu yang akan diperjuangkannya. Maka lobi-lobi politik dan kebijakan-kebijakan lebih memprioritaskan apa yang menjadi motivasinya. Dia akan mengorbankan hal-hal lain, termasuk orang-orang yang diwakilinya. Tapi kalau seorang anggota DPR memiliki motivasi untuk membangun wilayah yang mewakilinya, pasti dalam lobi-lobi politik dan kebijakan dia siap mengorbankan apapun keinginannya demi konstituen yang diwakilinya. Dan itu akan terlihat dari perjalanan selama memangku jabatan itu. Demikian juga dengan hal-hal lainnya. Nah, tentu juga Bapak Ibu saudara-saudara, demikian juga dalam hal kehidupan iman dan percaya. Saya tidak tahu apa motivasi daripada Joy untuk CD. Saya juga tidak tahu apa motivasi yang terkandung di dalam hati dari siapa? Lia untuk mau dibaptis padahal orang tuanya belum. Tetapi motivasi ini akan terlihat dalam perjalanan waktu. Karena setiap orang yang sidi kita tanya, kenapa mau sidi? Mau ikut Tuhan. Siapa yang suruh sidi? Mau sendiri. Siapa yang suruh dibaptis? Mau sendiri, mau ikut Tuhan. Tetapi realitas dalam perjalanan waktu, banyak orang yang sidi, setelah sidi hilang. Waktu mau sidi dia bilang ikut Tuhan. Setelah sidi ternyata dia ikut hantu. Dia sudah tidak ingat gereja lagi. Dia lupa sudah identitasnya. Dia lupa sudah jalan ke gereja. Dia lebih tahu jalan ke sungai untuk strong. Dia lebih tahu jalan ke padang, ke hutan untuk tembak dan berburu. Dia lebih tahu jalan ke kantor untuk bekerja. Dan dia lupa jalan ke rumah Tuhan. Ini setelah sidi. Kita lihat motivasi di situ. Banyak sekarang motivasi orang sidi itu diakibatkan karena ya supaya nanti kalau kasih hamil perempuan, bapak mama tidak tanggung lagi saya punya dosa. Supaya nanti besok lusa kalau sudah pesir-pesir ke kota besar, masuk ke rumah-rumah pelacuran, ya bapak mama sudah bebas dari dosa. Supaya nanti kalau saya haraba biru juga, saya punya bapak mama tidak tanggung lagi saya punya dosa, saya yang dosa. Supaya nanti kalau saya tidak masuk gereja juga, bapak mama saya tidak tanggung lagi saya punya dosa, saya yang tanggung saya punya dosa. Realitas menunjukkan ternyata banyak anak-anak Tuhan yang mau sidi dengan alasan itu saja. Walaupun tidak terungkap, tapi dalam perjalanan waktu semuanya terungkap. Walaupun janji di depan mimbar, di depan pendeta, di depan jemaat, di depan Tuhan yang tidak kelihatan, rajin dan setia ikut persekutuan dan datang pada perjamuan kudus.
Banyak sekali motivasi-motivasi semu saat ini Bapak Ibu sekalian. Orang mau menjadi Kristen dan mengikut Kristus, menyerahkan dirinya. Alasan administrasi kependudukan dan pendidikan saat ini. Bisa saja, saya mau baptis, saya mau sidik. Karena sekolah sekarang sudah menuntut juga surat baptis, surat sidik. Ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Ya, kita hanya bisa lihat pada perilaku yang bersangkutan setelah dia menerima anugerah Tuhan itu. Oke, kalau awal itu mungkin seperti itu karena mau sekolah, karena pekerjaan, mau BS sudah PNS, ini harus kawin, nikah sudah. Oke. Tetapi setelah menerima itu, coba berupaya untuk motivasi itu dirubah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang didasarkan pada motivasi ego pribadi hanya mendatangkan kecelakaan bagi diri sendiri. Mari kita lihat kebenaran Tuhan. Kata Yesus pada nats pembimbing kita, siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal diri. Menyangkal diri Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa seseorang tidak boleh lagi berorientasi kepada dirinya. Dia harus sudah berorientasi kepada Yesus Sang Juru Selamat, yang telah dia pilih sebagai Tuhannya, yang telah dia percaya sebagai Tuhannya. Tidak boleh lagi ada motivasi diri. Tidak boleh lagi ada ego yang dikedepankan dalam pilihan itu. Menyangkal diri, membuang segala sesuatu di dalam diri, dan hanya satu-satunya Yesus yang telah dipilih, itu yang menjadi orientasi dan motivasi pada pilihan itu. Dan yang kedua, memikul salib. Memikul salib Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan dipandang bahwa harus siap menderita saja. Salib itu tanda penderitaan dan tanda kemenangan. Ingat itu. Jadi jangan berpikir pikul salib ya pikul beban, menderita terus, tidak. Pikul salib itu ada dua maknanya. Tanda kesengsaraan, tapi juga tanda kemenangan. Ketika memilih Yesus, harus sudah siap. Siap untuk menerima penderitaan dan siap juga untuk menerima segala anugerah yang baik. Motivasi-motivasi itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang harus ada di dalam setiap orang yang telah memilih Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan lagi motivasi atau ego diri yang harus diprioritaskan. Dan ada juga orang yang bilang, biar sudah saya puas dulu bikin dosa, baru saya terima Tuhan Yesus. Sama seperti percakapan Yesus dengan kedua orang. Saya mau ikut kau Tuhan, tapi saya mau bikin dosa dulu. Saya mau kubur dulu saya punya Bapa dengan cara dosa. Habis itu baru saya ikut Tuhan. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Tidak saja dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Tunggu dulu, saya punya bapak mama masih ada. Menjadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara-saudara tidak melarang kita untuk kubur kita punya orang tua yang mungkin tidak seagama dan seiman dengan kita. Ini keliru. Kalau saya sudah jadi Kristen, saya tidak boleh lagi kubur saya punya orang tua yang belum seagama, seiman dengan saya. Ini salah. Babi mati saja kita kubur. Ini manusia yang mati lagi mana kita tidak kubur dengan cara terhormat. Ini keliru. Jangan sampai tunggu, bukan orang tua yang mati duluan, kita yang mati duluan. Padahal kita sudah kepingin, kita sudah yakin, kita sudah terpanggil, kita sudah dikoyakkan oleh Allah untuk jatuh pada pilihan itu. Tapi ada hal yang mengikat. Tidak ada yang larang Bapak Ibu. Ketika nanti Lia, dia punya bapak mama mati atau dia punya apu mati, dia pergi kubur, tidak langsung dia jatuh dalam dosa. Dia boleh kubur tapi tidak boleh kembali pada kehidupan yang lama itu. Itu saja. Mau urus segala sesuatu, siap kerbau, apalagi siap hewan, silakan. Mau kasih masuk itu barang juga di dalam kubur, silakan. Karena itu yang dia yakini, yang mati ini. Tetapi Anda tidak boleh meyakini itu lagi. Tapi lakukanlah
kewajibanmu, tidak saja sebagai anak, tidak saja sebagai keluarga, tetapi sebagai manusia ciptaan Tuhan dan sebagai murid Tuhan. Jadi untuk ya lihat nanti jangan merasa saya sudah Kristen, bahwa mama belum. Jadi kalau kamu ada apa-apa saya tidak boleh terlibat. Salah, itu dosa. Karena selain nilai keimanan dan keagamaan, ada nilai kemanusiaan juga yang tidak boleh diabaikan. Dan kata orang yang berikut bahwa Tuhan izinkan saya dulu, saya mau ngomong dulu dengan saya punya keluarga. Saya diskusi dulu dengan saya punya keluarga. Saya boleh tidak menjadi orang Kristen, saya boleh tidak menjadi pengikut Yesus. Kalau mereka bilang boleh, ya baru saya. Hal beriman adalah keputusan pribadi. Iman itu adalah keyakinan. Saya yakin, saya putuskan. Jadi iman itu atau agama itu keyakinan seseorang, privasi seseorang yang tidak bisa kita ganggu. Boleh kita mengajak dia, boleh kita membujuk dia, tetapi ketika dia begitu yakin terhadap pegangannya, ya sudah, dia sudah itu. Tapi karena kita tahu bahwa kita ada pada jalan ini dan kita mau ada bersama-sama, jangan dengan cara-cara yang radikal gitu. Dan tidak perlu banyak diskusi masalah pilihan iman, apalagi pilihan untuk mengikuti Yesus. Karena kata Tuhan Yesus, seseorang yang siap membajak kalau masih menoleh ke belakang itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Dia akan binasa. Jadi seseorang yang sudah memilih untuk mengikut Yesus, kemudian kembali pada pilihan-pilihan lain, pilihan-pilihan lama, kehidupannya yang lama, seperti lihat keyakinannya yang lama, ya dalam versi menurut Yesus tidak layak untuk ada dalam kerajaan surga. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orientasi itu pada diri sendiri, yang akan terjadi adalah kecelakaan dan kebinasaan. Ketika orientasi itu kepada manusia, maka Anda pasti akan kecewa. Kalau orientasi Anda pada saya sebagai pendeta atau kepada orang-orang Kristen, orang Kristen saja seperti ini kok, Anda salah. Karena kami semua manusia juga. Orang Kristen itu manusia. Hanya Yesus saja yang bukan manusia. Orientasi itu harus kepada Yesus supaya jangan kecewa. Jangan lihat pada kehidupan orang Kristen. Mereka semua ini manusia yang dalam proses hidup menurut kehendak Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat peristiwa Yesus melakukan mujizat pada masa-masa pelayanannya. Orang mati dihidupkan, orang tuli bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, lumpuh bisa berjalan, bisu bisa bisa bicara. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan? Apa yang terjadi ketika Yesus dikhianati? Adakah salah seorang daripada mereka yang sudah disembuhkan itu merapat dan membela Yesus? Tidak ada. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena orientasi mereka bukan kepada Yesus, tetapi pada keinginan diri. Ingin sembuh, pada keinginan diri, ingin kenyang, tidak kekurangan. Itu orientasi mereka. Dan ternyata orientasi itu telah membawa mereka pada kecelakaan untuk tidak ada bersama-sama dengan Yesus. Jadi sekali lagi, ketika membangun motivasi, bangunlah motivasi yang tidak berorientasi pada diri sendiri. Jika Anda seorang pekerja, entah di apa, swasta kah, pegawai negeri kah, jangan orientasi pada diri Anda. Harus cepat naik pangkat, naik golongan, harus cepat dapat ini dan itu. Orientasi pada pekerjaan itu. Ketika Anda orientasi dan tekuni pekerjaan itu akan memberkati Anda, akan memberikan yang terbaik. Karena orang yang berprestasi adalah orang yang akan mendapat pengakuan. Jadi kalau hanya pikir naik pangkat, tapi tidur di rumah kan sama saja dengan bohong. Pikirin THR harus masuk cepat, tapi lu di rumah kan sama dengan bohong. Anda tidak berprestasi. Suatu saat ketika Anda diberi tanggung jawab yang besar, Anda bingung mau bikin apa.
Karena kaget-kaget sudah golongan 5A kalau ada. Mau bikin apa ini? Kaget saja, tidur bangun kaget sudah. Begitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sekali lagi berhenti untuk membangun orientasi pada diri sendiri. Bangunlah orientasi atau motivasi pada pilihan Anda. Ketika Anda memilih Yesus, bangun motivasi itu. Ketika Anda memilih pekerjaan ini, bangun motivasi itu. Ketika Anda memilih pasangan hidup, bangun itu semua. Dan Lia serta Joy sudah melakukan pilihan itu. Lihat pada pilihan itu, pada Kristus yang telah dipilih. Jangan lihat kepada orang tuamu, karena pasti suatu saat kamu akan kecewa. Karena belum tentu apa yang kamu inginkan itu ada pada orang tua. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikut Yesus, yang harus kita lakukan mengikuti Yesus. Jangan balik. Kalau kita mau ikut Yesus, ya Yesus yang harus ikut keinginan kita. Maka hanya kecelakaan yang akan kita terima, hanya kecelakaan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ada seorang anak Tuhan. Dia tenggelam di laut. Saat dia tenggelam, dia berdoa, Tuhan, datang bantu saya. Saat itu lewat jerigen, entah jerigen PC atau apa orang buang di laut itu, pokoknya jerigen lewat. Waktu ini jerigen lewat, dia tidak tahu ini jerigen, dia balik belakang, saya masih tunggu Tuhan. Tidak lama datang perahu yang terdampar mungkin. Dia juga belum peduli, karena orang saleh dia ini, orang suci dia. Saya masih tunggu Tuhan. Terakhir datang kapal, tidak juga mau. Dan terakhir dia mati konyol toh. Saat dia sudah sampai di akhirat, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, ya Tuhan bilang kenapa? Ini saya tiap hari ibadah ini, sudah jadi orang Kristen, sudah sidi, sudah baptis lagi, kasih tinggal sama orang tua semua ini. Yang tidak mau sejalan ya saya mati juga, saya minta tolong sama Tuhan datang, Tuhan tidak datang. Goblok Tuhan, saya su kirim kasih kau, saya su kirim itu jerigen, saya su kirim itu perahu, saya su kirim itu kapal, kau punya ngali tuh, kau tidak mau naik di situ. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, apa maknanya? Sekali lagi, kalau pandangan kita tertuju kepada diri kita, kita pasti celaka. Tapi kalau pandangan kita tertuju kepada Kristus, kepada Allah yang kita yakini, percayalah kita akan selamat. Amin. Untuk firman Tuhan.